Film ini dibuka dengan suasana panas di arena gelap, semacam ring ilegal ala WWE versi brutal. Di tengah ring, muncul Carter Ford, yep, Post Malone yang satu itu. Lagi hajar lawan kayak lagi ngulek sambal. Di pojokan ruangan, ada pemilik bar kece, Frankie, Jessica Williams, ngeliatin dengan tatapan, nih, orang bisa gue rekrut. Setelah Carter selesai main tonjok-tonjokan, muncullah Elwood Dalton. Diperankan oleh Jake Gyllenhaal dengan aura mantan UFC yang lagi galau. Carter langsung ngeh siapa dia dan bilang, "Nope, gue out." Artinya Dalton menang tanpa keringat, dapat duit dan tetap ganteng. Win-win, tapi keluar dari ring malah dapat bonus kejutan. Ada cowok dendam karena kalah taruhan $500 dan nyoba nusuk Dalton. Masalahnya, Dalton kayak manusia besi. Ditusuk, nyantai. Si penusuk panik langsung kabur. Frankie yang dari tadi mantengin langsung ngajak ngobrol Dalton sambil bawa misi. Ngajak dia kerja jadi security barnya di kota kecil, pinggir Florida, Glasky, yang punya nama keren The Roadhouse. Awalnya Dalton kayak, males tapi karena hidupnya juga lagi sepi job kayak CV kosong. Akhirnya dia bilang yes. Sampai di kota, Dalton ketemu remaja pecinta buku, Charlie dan ayahnya Stephen. Mereka kasih buku gratis. Literally, selamat datang di kota kami. Ini bacaan buat kamu, Bang. Terus dia lanjut ke The Roadhouse dan dikenalin ke kru bar. Ada Billy si bartender energik dan Laura yang kerja sambil ngatur semuanya. Pas malam tiba, suasana bar mulai chaos. Billy dan kru udah kayak ninja bar, sibuk hadapin tamu-tamu berisik. Lalu, datanglah geng motor dipimpin Del J.D. Pardo yang kayak versi gagal dari band rock tahun 90-an. Mereka mulai bikin ulah. Dalton ngasih peringatan manis dulu, tapi Del malah makin songong. Jadi Dalton pakai trik jenius. Dia jalan ke arah motor geng itu kayak ngajak main. Terus, bam! Dalton mukulin Del sampai sujud dan ngasih semua gengnya tiket masuk ke RE. Pas di rumah sakit, muncul Ellie, dokter kece tapi galak, Daniela Melchior. Dia semprot Dalton karena bawa rombongan ribut ke RS dan ngerebut antrean pasien yang lebih butuh. Tapi setelah debat tipis-tipis, akhirnya dia rawat juga luka Dalton sambil melirik-lirik dikit. Malamnya Dalton tidur di atas perahu. Yep, literally di danau. Frankie dengan casual bilang, "Oh iya, BTW, hati-hati ya, di sini ada buaya." Ngimpi tenang? Nggak mungkin. Di mimpi, Dalton flashback ke ronde terakhirnya di UFC. Jadi jelas deh, dia bukan tukang pukul sembarangan. Ini petarung yang punya masa lalu, luka batin, dan mungkin trauma sama buaya juga. Del dan gengnya yang gagal audisi jadi kru Fast and Furious tiba di kapal pesiar mewah milik bos kriminal, Ben Brandt. Diperankan oleh Billy Magnussen, si ganteng berwajah licik. Mereka ngelapor kayak anak buah yang baru kena semprot. "Bos, itu orang namanya Dalton. Dia ngelap-lap kami kayak lantai bar, bos." Brand yang hobinya nyusun rencana jahat sambil minum koktail mahal langsung tegas. "Pokoknya tuh orang harus pergi." Permanen karena buat Brand, Dalton coba masalah level hard mode. Sementara itu, di kota kecil Glasky, Dalton makin terkenal. Warga udah kayak, "Itu dia, si Mas yang ngalahin geng motor sambil ngopi." Orang-orang langsung mundur tiap dia lewat, kayak magnet anti rusuh. Dalton juga jadi mentor ala Sensei Bar, ngajarin Billy dan kru cara deteksi pelanggan yang bawa oleh-oleh berbahaya. Contoh, ada satu cowok yang nyembunyiin pisau. Dalton langsung deteksi, rampas, dan tendang keluar kayak nge-clear notifikasi spam. Tapi hidup tenang? Enggak. Waktu dia jalan pulang, Del dan gengnya datang lagi. Kali ini bawa truk pacarnya Del. Mereka coba tabrak Dalton kayak lagi syuting iklan stuntman. Dan sukses bikin dia nyemplung dari jembatan. Tapi ya namanya Dalton, dia tetap muncul lagi kayak karakter game yang bernyawanya belum habis. Sampai rumah,
Del udah nunggu sambil bawa pistol. Tapi belum sempat dramatis, Dalton malah ngebalik keadaan. Del malah diseret ke air dan disapa si buaya lokal. Dalton sempat mau nolong, tapi buaya bilang, "Maaf bro, rezeki jangan ditolak." Besoknya, Dalton dapat bocoran dari Charlie si penjaga toko buku. Kota ini ternyata bukan sekadar tempat minum dan mancing. Ada bisnis gelap di balik layar, dan Dalton udah mengusik semut merah. Ketika dua orang suruhan Brand coba culik Dalton, dia malah balikin situasi. Jari-jari salah satu preman langsung dapet senam tulang ala Dalton. Brand yang makin stres akhirnya nelpon ayahnya. Yap, Gerald, bapaknya Brand, kriminal senior yang lagi ngadem di penjara. Tapi otaknya tetap jalan. Dia bilang, "Udah, kirim si Knox aja." Nah, Knox diperankan dengan penuh semangat oleh Conor McGregor, adalah preman level boss fight. Dikenalkan pas dia lagi jalan telanjang di jalanan Italia. Jangan tanya kenapa. Abis selingkuh, ngamuk, nyuri jaket orang, dan ngebakar toko. Preman satu ini emang beda. Knox akhirnya mendarat di Glasgow dan bilang ke Brand, "Bokap lu yang suruh gua." Brand dan gengnya langsung pada tegang. Soalnya Knox bukan tipe yang bisa dikasih briefing dan kopi. Dia lebih suka nyeruduk dulu, mikir nanti. Sementara itu, Dalton lagi jalan-jalan romantis di danau bareng Ellie, si dokter galak tapi baik hati. Mereka pakai perahu mantannya Ellie sambil ngobrol-ngobrol masa lalu yang Dalton selalu coba kubur lebih dalam dari kunci motor yang hilang. Tapi Ellie malah bilang, "Gua tahu semua tentang lu." Dalton sempat mau kabur secara emosional, tapi Ellie malah bikin dia bertahan. Akhirnya, mereka pun berciuman di bawah langit Florida. Romantis dan agak bahaya karena siapa tahu Knox lagi ngintip dari balik semak. Nah, ceritanya makin panas nih. Dalton lagi jalan santai, atau mungkin kabur dari drama, tapi langsung dicegat sama Sheriff Big Dick. Yep, itu namanya cocok banget buat seseorang yang hidupnya penuh intimidasi. Si Sheriff datang bareng pasukan polisinya yang kayaknya lebih sering nongkrong di warung daripada di kantor. Big Dick ngancam Dalton supaya angkat kaki dari kota, tapi Dalton malah kayak, "Nope, gue belum selesai ngasih pelajaran." Akhirnya, para polisi kotor mulai main keroyokan. Big Dick bahkan udah siap-siap jadi eksekutor dadakan. Sampai tiba-tiba Ellie datang ngebut, rem mendadak, keluar mobil dan nyamplok sheriffnya langsung. Setelah adegan tamparan sinetron itu, dia ngangkut Dalton dan bawa kabur. Di mobil, Ellie ngaku, "By the way, Big Dick itu bokap gua, dan dia kong kali kong sama Brand." Dalton, internal screaming. Ellie bilang sebaiknya Dalton cabut aja dari kota kalau masih sayang sama hidupnya. Tapi malam harinya di Roadhouse, drama belum selesai. Brand datang bawa aura villain Marvel dan langsung nyindir Dalton soal masa lalunya di UFC. Ternyata Dalton pensiun dari dunia oktagon karena sebuah tragedi. Dia nggak sengaja keberatan mukul lawan. Sampai, ya, sejak saat itu, dia dihantui rasa bersalah dan trauma yang bikin dia kayak Batman tanpa topeng. Abis Brand pergi sambil nyengir licik, masuklah si Knox, sang raja rusuh. Langsung babak belur in Billy dan teman-teman kayak lagi main game Tekken versi bar. Dalton akhirnya turun tangan dan pertarungan mereka tuh epic banget. Bikin meja-meja terbang dan pelanggan bengong. Knox nyaris menang tapi dia shock karena Dalton ternyata punya stamina boss terakhir RPG. Ellie pun datang kayak karakter bonus buat nyembuhin HP Dalton. Paginya pas Dalton niat cabut dari kota, toko buku kesayangannya udah jadi panggangan. Ternyata dibakar sama duo penjahat dadakan, Sam dan Vince. Tapi tenang, Charlie dan ayahnya Stephen selamat, cuman lagi nginap di rumah sakit sementara. Dalton marah dong. Dia nemuin Vince yang sok-sokan ngacungin pistol, tapi Dalton main cepat. Langsung kasih pukulan spesial tenggorokan yang bikin Vince KO permanen karena napasnya mogok.
Waktu lagi mikir mau buang mayatnya di mana, Dalton ketemu Mo, satu-satunya anggota geng Del yang masih punya empati dan gak suka keributan. Moe ngasih bocoran, Brent dan gengnya bakal ngadain rapat mafia besok pagi-pagi. Dalton pun bergerak ke dermaga dan di sana dia ngeliat salah satu anak buah Big Dick lagi mindahin koper isi uang ke atas perahu. Dalton langsung nyergap si deputi, lalu bikin skenario jebakan dengan menaruh mayat Vince di situ juga. Biar kelihatan kayak si deputi yang punya ide jahat itu. Sekalian balas dendam, sekalian bersih-bersih kota. Sheriff Big Dick, ya dia masih ada. Akhirnya nemuin Dalton dan ngasih kabar yang nggak enak. Ellie diculik sama Brand. Dalton yang udah siap jadi pahlawan tanpa jubah langsung ngegas ke kapal pesiar si bos kejahatan itu. Pas nyampe, dia ngeliat Big Dick nongkrong bareng Brand. Duh, jebakan Batman. Tapi setidaknya sekarang Dalton tahu siapa aja yang main belakang. Brand akhirnya ngaku juga kalau dia beneran nyulik Ellie. Sebelum sempat dikeroyok rame-rame, Dalton ngelakuin hal paling nekat sedunia. Meledakkan perahu yang dia tumpangi sendiri. Itu perahunya mantan Ellie loh. Semoga nggak ada surat tanda nomor kendaraannya di dalam. Ledakan itu bikin semua orang bingung dan panik. Apalagi karena kapal pesiar mereka mulai tenggelam kayak karier boyband 90-an. Dalton ngasih pelajaran dulu ke para preman. Lalu nemuin Ellie yang terkurung. Dengan skill buka jendela pakai otot, mereka berdua sukses kabur. Tapi belum selesai, tiba-tiba Knox datang bawa perahu kecil. Dia nyoba berantemin Dalton lagi, sementara Brand kabur bawa Ellie ke speedboat. Ya, Dalton ngejar dan loncat ke speedboat kayak di film aksi, sementara Knox nyebur ke laut. Dalton burst Brand pun terjadi dan boom! Mereka tabrakan di luar roadhouse dan Brand dilempar ke atap kayak pizza delivery yang salah alamat. Knox nggak mau ketinggalan show. Dia keluar dari air kayak boss final game dan curi truk buat ditabrakin ke roadhouse. Saat Brand udah nyaris sekarat, dia masih sempat nyuruh Knox bunuh Dalton. Tapi Knox udah muak disuruh-suruh dan malah mencabut izin hidup Brand langsung di tempat. Savage. Terus ronde 2, Dalton melawan Knox, pertarungan ulang. Knox masih brutal kayak biasanya, tapi kali ini Dalton berhasil balikin keadaan dan mengalahkannya dengan senjata darurat. Kayu tajam, tusuk, tusuk, selesai. Sheriff Big Dick muncul lagi, tapi kali ini dia nyadar dia kalah jauh sama Dalton. Sebagai ucapan terima kasih karena udah nyelamatin Ellie, dia nawarin buat nutup-nutupin urusan ini. Mereka tukeran tatapan ala ending film cowboy, lalu pisah jalan. Roadhouse remuk kayak hati habis ghosting, tapi Frankie, Billy, dan Laura tetap semangat. Mereka mulai bersihin reruntuhan sambil tetap buka. Usaha jalan terus, bos. Sebelum cabut, Dalton mampir ke toko buku buat ngucapin selamat tertinggal ke Charlie dan ayahnya. Dia ninggalin hadiah kecil, sekantong duit yang dia pinjam dari deputi korup. Sweet banget ya. Lalu dia naik bus, siap pergi ke petualangan berikutnya. Mungkin jadi barista, siapa tahu. Dan oh ya, jangan senang dulu. Pas kredit jalan, ternyata Knox masih hidup dong. Dia keluar dari rumah sakit sambil mukulin semua suster dan dokter, cuman pakai baju pasien yang ya angin bisa masuk dari semua arah.